Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idul Fitrianti dengan NIM 240020301014 akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Peran Jaringan Komputer dalam Pembelajaran Online dan Hybrid Learning. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan dari artikel saya yang pertama yaitu mengenai transformasi signifikan dalam pendidikan. Nah, pendidikan telah mengalami transformasi yang signifikan akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi teknologi informasi ke dalam proses pembelajaran telah meningkatkan kualitas pendidikan dan memfasilitasi metode pengajaran yang lebih kreatif dan meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran daring dan hibrid. Nah, pembelajaran daring atau online learning dan pembelajaran hibrida atau hybrid learning ini muncul sebagai inovasi yang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya pada jaringan komputer. Nah, kedua model pembelajaran ini mengandalkan jaringan komputer sebagai infrastruktur utamanya. Nah, dalam penyampaian materi, interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta evaluasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu peran krusial jaringan komputer. Nah, jaringan komputer di sini berperan sebagai sistem interkoneksi antara perangkat komputasi yang memungkinkan pertukaran data dan sumber daya dalam proses pembelajaran. Nah, perkembangan teknologi informasi ini telah mendorong implementasi jaringan komputer di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran. Nah, keunggulan utama pembelajaran berbasis jaringan ini adalah fleksibilitasnya yang memungkinkan peserta didik untuk mengakses sumber belajar dari berbagai lokasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Kemudian dengan jaringan komputer yang andal, berbagai platform seperti edukasi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas belajar seperti Learning Management System atau LMS, seperti aplikasi konferensi video, dan sumber daya berbasis cloud computing. Nah, jadi secara keseluruhan, artikel ini menekankan bagaimana transformasi pendidikan didorong oleh perkembangan teknologi informasi, terkhusus jaringan komputer yang memungkinkan pembelajaran daring dan hibrida serta meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas proses pembelajaran. Nah, fokus penelitian dari artikel ini yaitu mengenai penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jaringan komputer dalam mendukung pembelajaran daring dan hibrida, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Kemudian yang kedua yaitu kajian teori. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kajian teori dari artikel saya. Yang pertama yaitu ada jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini dapat didefinisikan sebagai sistem interkoneksi antara perangkat komputasi yang memungkinkan pertukaran data dan sumber daya. Nah, jaringan komputer menjadi infrastruktur kunci dalam mendukung berbagai aplikasi dan layanan digital, termasuk lingkup pendidikan. Nah, perkembangan teknologi jaringan seperti 5G, cloud computing, dan kecerdasan buatan telah memperluas kapabilitas jaringan komputer dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran online. Nah, pembelajaran online atau daring ini memanfaatkan jaringan komputer sebagai medium utama dalam penyampaian materi, interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta
proses evaluasinya. Nah, karakter utama pembelajaran online ini sifatnya itu fleksibilitasnya, fleksibilitas akses, dan keterjangkauan yang tidak terbatas oleh kendala, ruang, dan waktu. Kemudian yang ketiga yaitu hybrid learning. Nah, hybrid learning ini atau pembelajaran hibrida merupakan model pembelajaran yang mengombinasikan antara elemen-elemen pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Nah, hybrid learning ini memanfaatkan jaringan komputer juga untuk memfasilitasi komponen pembelajaran online, sementara tetap mempertahankan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Nah, model ini juga mempunyai tujuan untuk memaksimalkan keunggulan kedua pendekatan pembelajaran, yaitu fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran online, serta interaksi dan kolaborasi dalam pembelajaran tatap muka. Yang ketiga yaitu metode. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Nah, dengan teknik pengumpulan datanya di sini dan analisis datanya yaitu menelaah, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan dari penelitian yang saya angkat ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Nah, temuan utama dari penelitian ini yaitu mengenai peran jaringan komputer dalam pembelajaran online dan hybrid learning. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitasnya. Nah, jaringan komputer ini memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran dari berbagai lokasi tanpa ada batasan ruang dan waktu. Hal ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan keterjangkauan proses pembelajaran. Dengan konektivitas jaringan yang memadai, peserta didik dapat secara mudah mengakses platform kayak seperti e-learning, repositori materi digital, dan sumber belajar online kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan interaktivitas. Nah, di sini jaringan komputer memfasilitasi interaksi sinkron antara pendidik dan peserta didik melalui kelas virtual, konferensi video, dan diskusi dalam waktu nyata. Nah, hal ini dapat mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, jaringan komputer ini juga memungkinkan interaksi asinkron melalui forum diskusi seperti pengumpulan tugas dan akses materi pembelajaran digital. Nah, fitur yang dapat memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan kolaborasi antara peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga di sini mengenai mendukung efektivitas pembelajaran. Nah, jaringan komputer ini dapat mendukung efektivitas pembelajaran dengan integrasi teknologi jaringan komputer dalam pembelajaran daring dan hibrida memungkinkan penggunaan berbagai platform e-learning, aplikasi berbasis cloud, dan sumber daya digital yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan antusiasme dan prestasi peserta didik. Hal ini disebabkan oleh peningkatan keterlibatan serta kemudahan dalam mengakses materi dan berinteraksi. Nah, kemudian tantangan dan peluang implementasi. Nah, dalam mengimplementasikan jaringan komputer ini, terdapat tantangan dan peluangnya dalam pembelajaran online dan hybrid learning. Tantangan yang pertama yaitu mengenai
konektivitas internet yang tidak stabil. Nah, dalam sebuah jurnal, penelitian menunjukkan bahwa 65% responden menyebut konektivitas internet yang tidak stabil sebagai hambatan utama dalam penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, keterbatasan infrastruktur jaringan, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala dalam menjamin kualitas dan stabilitas koneksi internet yang diperlukan untuk pembelajaran daring dan hibrid yang efektif. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai kesenjangan digital. Nah, faktor sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi akses terhadap perangkat teknologi dan konektivitas internet, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Nah, rendahnya literasi digital di kalangan pendidik dan peserta didik juga menjadi hambatan dalam mengoptimalkan penggunaan jaringan untuk pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ancaman keamanan cyber. Nah, dalam menggunakan jaringan komputer dalam pembelajaran daring dan hibrid dapat menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data, privasi, dan ancaman serangan cyber. Nah, kurangnya kesadaran dan keterampilan dalam mengelola keamanan cyber dapat menghambat kepercayaan dan adopsi teknologi di lingkungan pendidikan. Nah, adapun peluangnya yaitu yang pertama, inovasi teknologi jaringan. Nah, jadi inovasi teknologi jaringan ini seperti implementasi teknologi 5G, cloud computing, dan kecerdasan buatan atau AI dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas, fleksibilitas, dan efisiensi pembelajaran daring dan hybrid. Nah, teknologi-teknologi baru ini dapat meningkatkan kapasitas, kecepatan, dan keandalan jaringan komputer yang mendukung kebutuhan pembelajaran digital. Kemudian yang kedua yaitu mengenai sinergi ekosistem. Nah, sinergi ekosistem ini dapat dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor industri teknologi dapat mengarah pada pengembangan infrastruktur jaringan yang lebih kuat dan terjangkau. Nah, penguatan sinergi ini dapat memfasilitasi akses yang lebih luas lagi terhadap teknologi jaringan dan memperkuat kapasitas sistem pendidikan dalam mengadopsi model pembelajaran hybrid dan daring. Nah, kemudian yang ketiga yaitu peningkatan literasi digital. Nah, peningkatan literasi digital ini seperti investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas pendidikan serta peserta didik dalam memanfaatkan teknologi jaringan akan meningkatkan kemampuan siswa menggunakan berbagai platform pembelajaran digital secara optimal. Nah, peningkatan literasi digital ini dapat mendorong adopsi dan penggunaan jaringan komputer yang lebih efektif dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu kesimpulan. Nah, artikel saya ini dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer sangat berperan krusial dalam mendukung pembelajaran daring dan hibrida dengan meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas pendidikan. Nah, namun terdapat juga tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, konektivitas internet yang tidak stabil, dan kesenjangan digital masih menjadi hambatan yang utama. Kemajuan teknologi seperti 5G, cloud computing, dan kecerdasan buatan membuka peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi
yang komprehensif, mencakup penguatan infrastruktur, regulasi pemerataan akses teknologi, serta meningkatkan literasi digital. Sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor industri menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi masa depan di era revolusi industri 4.0. Itulah tadi hasil persentase artikel saya mengenai peran jaringan komputer dalam pembelajaran online dan hybrid learning. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.